Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini masih berkaitan tentang kesehatan rakyat Indonesia, tentang uji coba vaksin TB lah, yang macam-macam ini. Ini salah satu ada kesaksian dari seorang netizen dengan video nyata, ya kita belum tahu ini kebenarannya, tapi paling tidak beliau ini sudah menyampaikan cerita ini dengan wajah aslinya, ya, layak kita cerna ini, layak menjadi bahan pertimbangan kita. Oke, sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya sedikit berbagi satu hal yang kami lihat sementara spiral bahwa vaksin TB yang akan diuji cobakan ke warga negara Indonesia. Viral bukan spiral, kesian. Ya mungkin maksudnya yang lagi viral gitu ya. Ya bukan spiral. Ya lanjut. Teman-teman, ada kaitannya dengan vaksin TB yang mau uji cobakan ke warga negara Indonesia. Ini satu pengalaman pribadi yang kami alami dalam keluarga kami. Beberapa hari yang lalu, setelah mama saya habis meninggal, kami makamkan, dan papa saya itu drop. Dia drop dan kami larikan ke rumah sakit. Waktu dibawa ke rumah sakit, dites, saat itu papa saya mengalami gula darah 500, naik 500. Karena mungkin dia stres atau apa, dia mengalami gula darah yang naik 500. Tiba-tiba ketika dia dirawat 1 hari 2 hari, kemudian darahnya itu drop dari 500 turun ke 60. Jadi waktu 60 itu dokter menganjurkan untuk kami mensuplai papa dengan gula supaya gula darahnya itu naik. Jadi pertama naik, terus tiba-tiba drop. Waduh, apa yang dikasih ya? Lanjut deh. Dan kami melakukan apa yang dianjurkan sama dokter. Beberapa hari kemudian dari pihak rumah sakit memberikan 3 kotak untuk mengambil sampel dari dahak papa saya. Tapi pada saat itu teman-teman, papa saya itu tidak mengalami batuk. Yang namanya batuk itu tidak ada. Jadi karena papa saya tidak batuk, kami tidak dapat mengambil dahaknya. Karena tidak ada sedikit pun dahak yang keluar. Tapi dari pihak rumah sakit pada hari yang ketiga mereka memaksakan untuk mengambil air liur dari papa saya untuk dites. Mereka mengambil air liur dari papa saya itu dan mereka tes di salah satu puskesmas Kota Kupang. Saya tidak mau menyebutkan nama puskesmas itu. Oke. Gue jadi ingat mendiang Dr. Lewis. Ya ini alat tesnya yang bermasalah gitu, atau oknum yang menggunakan alat tesnya ya. Lanjut. Di Kupang ini ya guys ya, di Kupang. Lanjut. Tetapi mereka tes air liur papa saya, dan mereka memvonis bahwa papa saya itu ternyata
TB. Ah, dah itu. Makanya gue bilang lu kalau sakit jangan buru-buru ke rumah sakit deh. Kalau dites positif lu. Iya deh begitu. Langsung tuh ya. Polanya sama ya, alat tes itu yang menentukan ya. Begitu ya. Waduh, kalau ini sesuai cerita ibu ini ya. Polanya lama, mainnya jelek. Lanjut. Yang di dalam pikiran saya sebagai seorang yang buta dari kedokteran, saya merasa heran kenapa kok dari air liur bisa dites jadi positif TB. Nah, dan mereka menganjurkan untuk kami mengambil obat di puskesmas untuk papa saya konsumsi, yaitu obat TB. Yang obatnya tuh sebesar ini jari telunjuk saya, setengah dari ini sampai ke ruas ini, sebesar itu. Langsung tuh protokol obatnya. Jadi memang enak ya jadi dokter ya. Semuanya itu alat tes, semuanya alat anjir. Periksa gula darah alat, ya kan, periksa darah, periksa kencing alat, semuanya alat. Jantung alat, asam urat alat, darah tinggi alat. Dan kalau udah ada hasil dari alat, langsung protokol obat gitu ya. Enak ya. Terus ngapain ilmu kedokterannya? Lanjut. 3 yang harus papa saya konsumsi. Dan waktu papa saya konsumsi obat itu, teman-teman, papa saya itu begitu menderita sekali. Dia tidak bisa, ketika dia konsumsi, dia merasa sesak di dadanya. Dia merasakan bahwa tubuhnya itu begitu lemah. Beberapa hari kemudian mereka dari perawat datang dan menyuntikkan satu cairan. Dan cairan itu kami tidak tahu itu cairan apa. Tapi ketika adik saya tanya, karena saat itu adik saya yang jaga, adik saya tanya, cairan apa yang disuntikan? Mereka bilang, cairan tulang, untuk tulang. Sedangkan waktu pertama papa saya masuk dan sudah 3 hari, mereka tidak menyuntikkan cairan itu ke tubuh papa saya. Apa nih? Gula darah jadi cairan tulang, jadi TB. Buset. Wow. Yang penting jadi duit gitu ya mungkin. Aduh. Ini bisa dari cerita ibu ini bisa kita simpulkan nanti ya guys. Lanjut. Setelah papa saya divonis TB, baru cairan itu mereka suntikan ke tubuh papa saya dan mereka mengatakan bahwa itu untuk tulang. Tapi waktu mereka suntik ke perut papa saya begitu menderita sekali. Disuntik di perut? Buset, obat apa itu ya? Lanjut. Buat dokter-dokter yang nonton ini coba deh ya, komentar deh ya. Gue belum tahu tuh kalau suntik di perut tuh apa itu ya. Lanjut. Papa saya menderita sekali dan perutnya bengkak. Perutnya bengkak dan dia merasa kalau perutnya itu keram-keram, sakitnya luar biasa. Wow. Kami sebagai anak-anak kami tidak menerima hal itu karena bapak saya menderita. Di saat hal yang kedua, mereka suntik lagi yang kedua. Itu di bahu. Kalau di bahu. Mereka bilang, kakak adik saya tanya dengan hal yang sama. Katanya itu untuk tulang. Itu kalau di bahu, kalau yang gua ingat ya, yang biasa disuntik di bahu ya vaksin lah. Protokol vaksin itu begitu. Kenapa harus di bahu kan gitu. Itu sebenarnya gue tahu jawabannya, cuman nggak mau gue sampein di sini. Ya jarang tuh obat disuntik di bahu. Cuman vaksin yang disuntik di bahu. Jarang ya, bukan berarti nggak ada. Lanjut. Tapi waktu kenapa 3 hari papa saya dirawat di rumah sakit tidak mengatakan, tidak suntik itu bahwa itu untuk tulang. Dan setelah papa saya divonis TB, maka mereka menyuntikan 2 kali itu, 1 di perut dan 1 di bahu. Setelah papa saya disuntik, dia menderita dan dia hampir kolaps. Dia pingsan. Dan dia sampai lidahnya itu sampai menjulur keluar. Tidak sadarkan diri, teman-teman. Wow. Waktu dia tidak sadarkan diri, adik-adik saya sudah menangis dan memanggil perawat. Waktu mereka mencoba untuk
membangunkan dia tidak sadar selama 30 menit baru dia sadar. Saya tidak tahu cairan apa yang mereka suntikan ke tubuh papa saya setelah papa saya divonis TB. Dan inilah yang saya bagikan kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati, teman-teman. Ketika keluarga saya masuk rumah sakit, ya, kita harus lebih waspada. Cairan apa yang mereka suntikan ke tubuh kita, atau teman kita atau keluarga kita terdekat. Saya mohon supaya untuk lebih berhati-hati, karena ini pengalaman yang terjadi dalam tubuh papa saya. Akhirnya waktu itu saya bawa pulang papa saya. Setelah dipulang, kami tidak memberikan obat itu lagi, dan kami hanya menggunakan obat tradisional untuk papa saya konsumsi. Dan ketika papa saya sudah konsumsi obat tradisional, badannya pulih dan dia bisa makan kembali banyak, dia bisa berkomunikasi yang baik. Dan waktu saya tanya, papa, setelah papa tidak konsumsi obat ini, papa merasa gimana? Dia bilang, saya sudah tidak rasa kram-kram lagi di perut, tangan saya sudah tidak kram-kram lagi. Nah ini, teman-teman, kita lebih berhati-hati. Kenapa saya bagikan ini buat teman-teman? Biar kita semua lebih waspada ketika keluarga kita masuk rumah sakit. Jangan sampai kita divonis hal yang sama. Karena lagi spiral ini bahwa vaksin TB yang mau diuji cobakan ke warga negara Indonesia, untuk kita lebih berhati-hati. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita lebih waspada dan selalu waspada. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya, atas ceritanya. Ya, artinya di sini kita bisa ngambil kesimpulan ya. Memang nggak semua rumah sakit dan nggak semua pegawai begitu ya. Ada oknum, tapi rata-rata mungkin ya. Jadi rumah sakit itu mau berbisnis. Kalau pemberian obat atau apa itu sekena-kenanya dia, dan kan nggak ada tanggung jawabnya juga ya. Kalau umpamanya sampai terjadi apa-apa, sampai hari ini kita belum melihat ada ya rumah sakit yang bertanggung jawab gitu. Ya, jadi memang betul waspada, hati-hati. Jangan sampai ya. Dan yang paling gua catat tadi adalah penggunaan obat tradisional. Ya, itu Kementerian Kesehatan kalau masih menggunakan nama Kementerian Kesehatan seharusnya memfasilitasi obat-obat selain obat-obat farmasi. Karena ilmu kesehatan itu nggak cuma ilmu kedokteran, ada ilmu kesehatan Islam, ada ilmu kesehatan lokal ya. Tiap daerah punya ilmu kesehatannya. Ya kan, ada ilmu kesehatan Cina yang jauh lebih tua dari ilmu kedokteran. Jadi begitu. Dan ternyata ya nggak sedikit juga orang yang lebih sehat setelah menggunakan pengobatan alternatif. Dan itu namanya juga ilmu kesehatan. Jaga kesehatan kalian, waspada dengan oknum rumah sakit, karena kalau terjadi apa-apa keluarga kalian jadi korban dan tidak ada yang bertanggung jawab. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep the spirit, keep the fight. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.